Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat datang di ibadah minggu pagi kita pada hari ini. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Saya mengundang semuanya untuk kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau kami Tuhan Yesus di bulan akhir Februari ini Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sungguh nyata ya Bapa di dalam setiap kehidupan kami. Apapun Tuhan yang kami lalui saat ini Tuhan Yesus, kami mau katakan Engkau terlalu baik bagi kami ya Bapa. Hari ini juga Tuhan Yesus, kami mau menyempatkan waktu kami Tuhan Yesus untuk datang kepadamu ya Bapa. Roh Kudus Engkau memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan Yesus, masing-masing di rumah ya Bapa. Kami percaya Tuhan, walaupun kami tidak berkumpul secara fisik ya Bapa, tapi kami boleh bersatu Tuhan karena ada Roh-Mu ya Tuhan Yesus di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah ibadah kami bisa menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, bisa menjadi benar-benar kesukaan-Mu terlebih lagi ya Bapa. Pujilah nama-Mu Tuhan, kami siap mau beribadah atas nama Bapa, Putra dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat pujian kita yang pertama. Kita mau katakan, Dia Allah yang selalu setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik, segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Katakan Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia, karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Amin. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Kita mau angkat pujian ini dari awal dengan kesungguhan hati kita. Kita mau katakan, Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai. Amin. Segala yang baik, segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Dia berikan hidupnya, ya Tuhan, sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Boleh sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Katakan, sekarang ku memuji-Mu,
meninggalkan kita. Yes. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Kita mau angkat pujian ini kembali. Kita mau katakan, Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia, karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Kita angkat kedua tangan kita, sekarang ku memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Benar Tuhan Yesus, seperti pujian ini Tuhan Yesus, kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji nama-Mu Tuhan, karena perbuatan-Mu Tuhan Yesus yang tak pernah meninggalkan kami di saat kami susah, di saat kami terbeban. Tuhan Yesus, Engkau yang selalu ada Tuhan, karena Engkau adalah dambaan hati kami ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kau memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menyembah di dalam roh dan kebenaran ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mau angkat pujian kita kembali. Kita mau katakan, damba Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Saya undangnya semuanya untuk kita bangkit berdiri. Kau Tuhan lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Kita mau katakan, ku rindu Kau Tuhan, ku rindu Kau Tuhan lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus. Dia adalah dambaan hatiku. Amin. Hatiku. Kita angkat kedua tangan, kita katakan, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Diam di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji selamanya Tuhan.
Kami mau diam di hadirat-Mu Bapa. Yes, yang kami mau, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Kita mau angkat pujian ini kembali. Kita katakan, ku rindu Kau Tuhan, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Benar Tuhan, amin. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hati. Dari hati kita mau katakan, ku rindu Kau Tuhan, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Dengan kesungguhan hati kita katakan, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kaulah, Yesus, Kau dambaan. Sekali lagi Bapak Ibu kita katakan, ku sembah Engkau, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Yesus, Kau dambaan hati. Yesus, Kau, Yesus, Kau dambaan hati. Yesus, Kau, Yesus, Kau dambaan hatiku. Mari sembah, Dialah dambaan hatiku Tuhan. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Kami mau tinggal dalam-Mu Tuhan. Kami sembah nama-Mu, kami puji Engkau Tuhan. Kami naikkan syukur kami naikkan penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, pada pagi hari ini, kalau kita masih diberi kesempatan kepada Tuhan kita untuk beribadah, mari ucapkan kata-katamu, ucapkan syukurmu, ucapkan penyembahanmu lebih lagi. Katakan, Tuhan Engkau baik, selalu baik. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kaulah yang kami sembah, Kaulah yang kami puja, Kau yang tak pernah tinggalkan kami Tuhan, Kau yang menanggalkan setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami merindukan Engkau ya Tuhan, kami merindukan kasih-Mu Bapa, kami merindukan lawatan-Mu Tuhan. Kau hadir pada pagi hari ini Tuhan Yesus, Kau lawat setiap kami Tuhan, dari masing-masing rumah kami ya Bapa. Walaupun kami tidak berkumpul Tuhan Yesus, kami tidak bersama
bersama-sama di dalam satu gereja ya Bapa. Kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan. Engkau jamah setiap kami ya Bapa. Engkau berikan kelegaan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang menolong kami ya Tuhan Yesus. Kalau saat ini Tuhan, mungkin keadaan kami susah, mungkin keadaan kami terjepit Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan, kami mau terus menambahkan hati-Mu ya Bapa. Kau tuntun setiap kami ya Roh Kudus. Tuhan Yesus, Engkau yang melegakan setiap kami ya Bapa. Roh Kudus yang melegakan hati kami ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang selalu yang menjadi dambaan kami ya Bapa. Engkau yang selalu ada di dalam setiap hati kami ya Tuhan. Kami mau merindukan Engkau lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau puji nama-Mu Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, kami puji nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya mau undang kembali kita dengan lembut kembali kita mau angkat pujian ini. Kita mau katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku puji Kau. Selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan. Amin. Yesus, Kau dambaan hati. Dengan lembut lagi Bapak Ibu katakan ku sembah Kau. Sembah. Yes Tuhan. Benar Tuhan Yesus. Selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau, Yesus, Kau dambaan hati. Katakan Yesus, Kau, Yesus, Kau dambaan hatiku. Boleh beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang selalu menjadi dambaan setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Engkau hadir Tuhan untuk menuntun setiap langkah kami ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami memuji nama-Mu lebih lagi. Kami mau bersuka cita Tuhan Yesus karena Engkau selalu ada ya Bapa. Kami mau menari buat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat yang percaya sama-sama kita mau katakan amin. Boleh Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumahnya boleh saling bersalam-salaman. Kita mau angkat pujian kita ya dengan penuh sukacita. Kita mau katakan biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi apa Bapak Ibu? Tetapi amin. Yesus, Dia tak pernah ingkar janji ya. Tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu. Boleh sambil joget ya. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku, Dia tak pernah ingkar janji Bapak Ibu. Kita harus percaya ya. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Dari awal lagi ya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi
tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Kita mau katakan Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Boleh sambil nunjuk ya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Kita mau angkat pujian ini, kita mau katakan Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji, Allah kita. Wow, 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 wow. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta Kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Amin. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Tuhan memberikan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk memuji-puji Yes. Allah kita. Wow, 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 wow. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Dengan iman kita katakan Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta Kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta kamu. Amin. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Haleluya. Boleh beri kemuliaan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Persiapkan hati kita lebih lagi. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang kembali untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya Tuhan setiap perkataan firman-Mu Tuhan Yesus adalah ya dan amin Tuhan Yesus. Kami mau percaya Tuhan, sekalipun bumi bergoncang ya Bapa, tetapi kasih-Mu Tuhan Yesus yang selalu nyata ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati Tuhan Yesus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang mau Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan Yesus, semuanya juga Tuhan Yesus bisa terucapkan ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami menolak segala apapun Tuhan Yesus yang tidak baik, yang mengganggu kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Semuanya itu kami tolak hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah ya Bapa, kami mempersiapkan hati kami, tubuh jiwa roh kami Tuhan Yesus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mau angkat pujian kembali. Kita mau katakan Tuhan selalu menolongku. Kita mau katakan musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Dia tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap
percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, Tuhan melindungi. burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Yes, Tuhan selalu menolongku. Dia selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita mau angkat pujian ini kembali, kita mau katakan musim akan selalu berganti. Akan selalu Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. sampai selamanya. Yes, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan melindungi, Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih. saya jemput Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri, kita mau katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu Amin. menolongku. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saya undang kepada hamba-Nya. Mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pagi hari ini kalau kembali kami bisa berkumpul beribadah bersama ya Bapa. Terima kasih buat waktu ini Tuhan Yesus. Bapa, saatnya juga Tuhan Yesus kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Mari biarkan Roh Kudus-Mu yang berkuasa Tuhan Yesus, Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan Yesus, Kau mengurapi seluruh jemaat-Mu. Siapapun yang pagi hari ini bergabung untuk mendengarkan firman-Mu, biarkan pengurapan-Mu yang turun ya Bapa. Kuasai setiap hati Bapa, kuduskan setiap hati untuk bisa menerima mendengar yang daripada-Mu. Tuntun juga hamba-Mu, kuasai dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Ampuni semua yang tidak baik, yang tidak berkenan. Biarkan Roh-Mu yang berkuasa dengan sempurna, darah-Mu yang membungkus dengan sempurna, dan apapun kekuatan iblis yang mau mengintimidasi, semua yang mau mengacaukan, semua yang membuat tidak baik, yang menghambat firman Tuhan diberitakan, dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Shalom semuanya, selamat hari Minggu, selamat pagi saudaraku semuanya. Kita bersyukur ya kalau masih terus ada kesempatan untuk kita bisa beribadah, berkumpul, mendengarkan firman Tuhan. Itu satu sukacita yang luar biasa saudaraku. Ya mari saudaraku, kita mau sama-sama membaca firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari kitab Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya ke-10 sampai 20 saudaraku. Ya, judul perikopnya perlengkapan rohani. Ya saudaraku, saya percaya saudaraku ya, kalau dikatakan perlengkapan berarti kan itu kalau secara dunia itu ada alat-alat, ada yang harus dipakai, ada yang harus diambil, ada yang harus kita pakai dalam hidup kita saudaraku. Kalau dibilang perlengkapan, dibilang berarti kan harus dipakai. Perlengkapan mandi, perlengkapan makan, ini perlengkapan rohani. Jadi ternyata di dalam Tuhan itu juga kita bukan sekedar oh aku percaya, aku beribadah, aku ikut Tuhan. Ternyata kita harus pakai perlengkapan saudaraku, karena di sini perlengkapan ini Tuhan yang kasih, Tuhan perlengkapi supaya kita bisa tetap bertahan. Ya, kita masuk dalam firman Tuhan pagi hari ini saudaraku ya. Ayat yang pertama katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin ya saudaraku ya. Ya saya percaya firman ini saudaraku menguatkan kita. Di sini dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudaraku benar ya, kalau bukan di dalam Tuhan kita itu gak punya kekuatan apa-apa. Kita tidak bisa saudaraku, kekuatan kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, semuanya terbatas saudaraku. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengatakan kepada kita supaya kita itu kuat di dalam Tuhan, supaya kita ada di dalam kekuatan Tuhan, kita ada di dalam kuasanya saudaraku. Ya, karena kekuatan itulah yang akan mengcover seluruh hidup kita, kekuatan itu yang akan menguasai seluruh keadaan kita, dan kekuatan itu yang memampukan kita untuk bertahan, untuk tetap maju saudaraku. Nah bicara kekuatan Tuhan saudaraku, ternyata tidak cukup sekedar oh aku percaya sama Tuhan, aku mau tinggal di dalam Tuhan. Saudaraku, ternyata waktu saya baca perikop ini, ada yang harus kita ambil, ada yang harus kita kerjakan, dan ada yang harus kita pakaikan dalam hidup kita sebagai satu perlengkapan supaya kekuatan itu benar-benar menopang kita dan ada juga yang melindungi kita. Kan kalau di sini dibilang akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Berarti kan kuasa Tuhan itu supaya kita tinggal di dalam kuasa Tuhan, supaya kita berada di dalam kuasa Tuhan saudaraku. Dan di sini dikatakan ayat yang ke-11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya saudaraku, seperti tadi saya katakan di awal saudaraku ya, bahwa ternyata Tuhan menghendaki kita itu memakai perlengkapan. Jadi kalau Tuhan mengatakan kamu tinggal di dalam aku, di dalam kekuatanku saudaraku, Tuhan tidak sekedar mengatakan itu ya, tetapi benar-benar dia memperlengkapi hidup kita. Tuhan mau kita itu tetap ada di dalam Tuhan, Tuhan mau kita juga diperlengkapi dengan sempurna. Ibaratnya supaya tidak ada celah, supaya tidak ada yang bisa menghancurkan kita. Nah kalau kita baca ayat ini, di sini kan dikatakan kenakanlah seluruh. Ya berarti saya tangkap juga ya, bagaimana supaya kita tetap kuat? Seluruh, berarti semuanya. Jadi gak bisa cuma satu, gak bisa cuma dua. Nanti kalau kita baca saudaraku, ada beberapa yang harus kita pakai dalam hidup kita. Dan itu ternyata seluruhnya harus kita pakai. Kalau kita pakai cuma satu, cuma dua saudaraku, berarti masih ada yang tidak tertutup, masih ada celah, sehingga sekalipun kita bersama dengan Tuhan, sekalipun kita istilahnya kita berdoa, sekalipun kita mungkin kita mengerjakan yang lain, tetapi kalau ada bagian-bagian yang terbuka, itulah yang bisa diserang, itulah yang bisa dikalahkan. Jadi saya percaya saudara, ya kenapa itu dipakai? Ya sama aja kita ini hidup saudaraku, tanpa disadari sebenarnya kita ini berperang. Setiap hari kita berperang saudaraku, kita berperang dengan keadaan, kita berperang dengan situasi. Kalau di sini juga dikatakan ya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudaraku,
Berarti lawan kita itu kan tidak kelihatan ya. Kalau bicara penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat, nggak kelihatan saudaraku. Jadi kalau kita tidak bersama Tuhan, bagaimana kita melawan itu? Karena itu tidak kelihatan. Makanya kenapa kita harus bersama dengan Tuhan. Tuhanlah yang memimpin, Tuhanlah yang menuntun, Tuhanlah yang memberikan kita hikmat gitu ya. Ibaratnya nih Tuhan menuntun kita dari belakang. Hati-hati di depanmu, hati-hati di bawah, hati-hati di kanan. Jaga kepala, jaga tangan. Ya saya percaya seperti itu karena tanpa Tuhan saudaraku kita nggak bisa lihat. Di sini bilang perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Saudaraku, ini perlu kita garis bawahi. Kalau perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, kalau perjuangan kita itu melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia, ya saudaraku berarti bukan orang yang kita lawan saudaraku, tetapi roh yang ada di balik semuanya itu. Saudaraku lihat, di dalam kerajaan iblis, di dalam kuasa kegelapan, mereka juga ada hierarki, ada pemerintahannya, ada yang dari tertinggi sampai yang terendah. Makanya di sini kan digambarkan ya saudaraku ya, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, roh-roh jahat gitu. Jadi mereka juga ada hierarkinya, ada urutannya. Nah berarti kita saudaraku ya, kalau kita tidak benar-benar mengandalkan Tuhan, kita tidak benar-benar minta dituntun sama Tuhan, kita tidak tahu kekuatan seperti apa yang kita hadapi saudaraku. Kalau kekuatan itu memang umurnya juga sudah ratusan tahun dan dia berbicara ibaratnya itu rajanya, ya berarti kan kita juga mesti pakai satu kekuatan yang lebih besar lagi untuk mengalahkan itu. Bukan berarti Tuhan kita tidak sanggup, tetapi kita yang mesti menyusun kekuatan di dalam hidup kita ini saudaraku. Tuhan kita berkuasa, tetapi benar gak kuasa dia ada di sini, kekuatan dia, karena kekuatan itulah yang akan mengalahkan. Nah kalau di iblis juga ada hierarki saudaraku, ada kekuatannya, berarti kita harus juga belajar. Dan di sini yang perlu kita sadari saudaraku, bukan darah dan daging. Jadi ingat saudaraku, lawan kita bukan manusianya, bukan orangnya, tetapi rohnya. Roh yang menguasai keadaan, roh yang menguasai orang, roh yang menguasai situasi. Ada roh yang bekerja di balik semuanya itu saudaraku. Jadi jangan salah saudaraku ya, seringkali tanpa disadari saudaraku perhatikan ya, mungkin lingkungan yang terkecil aja lah, keluarga. Ya suami istri, laki-laki perempuan yang dipersatukan menjadi satu keluarga suami istri. Padahal mereka saling mengasihi saudaraku. Tetapi pernah gak sih sekalipun cintanya besar, kasihnya besar, ribut, berantem, salah paham? Pernah ya saudaraku ya, orang tua dan anak juga pernah. Saudaraku sebenarnya tanpa sadar, seringkali kita diadu domba, kita dipermainkan saudaraku ya. Kadang-kadang masalah sepele, masalah kecil gitu ya. Tetapi karena ada intimidasi, ada ya pikirannya dikuasai, perasaannya dikuasai, diingatkan. Saudaraku dari firman ini saya juga belajar ya. Benar kekuatan itu ada. Saudaraku banyak orang Kristen bilang oh enggak ada, kuasa gelap kan sudah dikalahkan. Benar Tuhan kita sudah mengalahkan. Tetapi kuasa itu masih ada saudaraku. Dan sekarang buat kita anak-anak Tuhan, hanya di dalam Tuhan kita bisa mengalahkan itu. Kalau kita tidak bersama dengan Tuhan saudaraku, kita bisa jadi bulan-bulanan. Makanya kita juga jangan anggap sepele. Tuhan sudah mengalahkan itu. Tuhan sudah. Tetapi kita saat ini masih ada di dunia dan kita menghadapi semuanya itu. Orang yang menganggap sepele, orang yang menganggap itu tidak ada, itulah yang akan dikalahkan. Bukan berarti kita juga jadi takut, bukan saudaraku. Tetapi kita perlu mengerti, kita perlu belajar, kita perlu mengetahui bahwa itu semuanya ada. Firman sendiri sudah menulis gitu ya, bahwa ada pemerintah, ada penguasa, ada roh-roh jahat, dan itulah yang harus dikalahkan saudaraku. Dan bagaimana kita bisa mengalahkan kalau kita tidak mengerti, kalau kita tidak tahu. Makanya kita perlu belajar. Jangan langsung dikuasai keadaan, jangan langsung emosi, jangan langsung saudaraku ya. Ingat firman ini, bukan darah dan daging, berarti bukan orangnya. Kalau orang itu bikin jengkel saudaraku, ingat bahwa di balik semuanya ini ada yang mau intervensi, ada yang mau campur tangan. Makanya kita perlu, kenapa kita juga perlu membangun mesbah keluarga di dalam keluarga saudaraku ya. Perlu membangun kesehatian saudaraku. Ya saya percaya itu menjaga, itu melindungi ya. Kita perlu saudaraku dalam satu keluarga itu kita perlu memuji menyembah Tuhan. Mengundang hadirat Tuhan turun untuk menguasai keadaan di dalam rumah kita. Sedangkan kita berdoa pun itu masih bisa saudaraku, masih bisa. Apalagi kalau tidak berdoa, apalagi kalau terpancing, apalagi kalau meresponi saudaraku gampang banget. Makanya kan selalu penyesalan itu letaknya di belakang. Kadang-kadang sesudah ribut kita juga kenapa ya aku tadi marah ya? Kenapa ya aku tadi mukul ya? Kenapa aku tadi teriak ya?
Kadang-kadang kita aja nggak sadar saudaraku ya. Ya itu karena kita membiarkan diri kita dikuasai roh itu. Nah inilah saudaraku ya, kalau dikatakan pagi hari ini ada perlengkapan. Ternyata untuk menghadapi semuanya itu nggak bisa dengan pokoknya aku percaya, enggak bisa saudaraku. Kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita, mempersiapkan seluruh keadaan kita untuk menghadapi keadaan-keadaan itu. Kalau Tuhan saja memperlengkapi kita dengan perlengkapan-perlengkapan, berarti kan ini harus dipakai. Dan kalau firman Tuhan aja katakan kenakan seluruh, berarti kan semuanya itu harus dipakai. Kenapa Tuhan suruh saudaraku kita pakai ya? Di sini saudaraku dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudaraku, dari ayat yang mulai dari ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13 saudaraku, ada 3 poin saudaraku ya. Kenapa Tuhan mau kita tinggal dalam kekuatan Tuhan dan kenapa Tuhan juga memperlengkapi kita saudaraku. Karena memang hidup ini perjuangan, hidup ini perlawanan, hidup ini merebut saudaraku ya. Bagaimana supaya tetap sukacita, bagaimana supaya tetap maju, bagaimana supaya tetap percaya, itu semuanya harus diperjuangkan saudaraku. Dan di sini dari ayat ini saya dapat ada 3 hal. Tuhan suruh kita pakai itu semua. Kenapa? Yang pertama, supaya kita bisa bertahan. Di sini dikatakannya di ayat 11, kembali kata sedikit, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudaraku lihat, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudaraku hati-hati, iblis itu bapa segala dusta, dia penipu, dia punya segala macam trik, segala macam cara. Kita yang seringkali tidak menyadari diri kita siapa, tetapi iblis dia mempelajari kita saudaraku, jangan salah, dia mengenal kita juga. Jadi kalau kita juga tidak belajar mengenai diri kita, tidak menyadari diri kita, tidak mau belajar saudaraku, kita bisa kalah. Tuhan katakan di sini supaya kamu bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudaraku, lawan kita itu raja pendusta, bapa pendusta, dia penipu, dia melakukan segala macam cara untuk menghancurkan hidup kita. Karena firman Tuhan katakan iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan. Tujuan akhirnya itu binasa. Awalnya nggak langsung binasa saudaraku. Soal-soal sepele, kecil-kecil. Itu tipuan dia. Apa sih yang ditipu? Pikiran kita, perasaan kita itu dipermainkan. Diadu domba, seperti itu saudaraku. Nah kita kalau kita tidak bertahan, kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak pakai perlengkapan kita tidak, ya ibaratnya kita tidak mempersiapkan diri saudaraku, kita akan kalah dengan tipuannya. Saudaraku lihat prajurit ya, mereka itu tidak langsung terjun saudaraku. Prajurit itu sebelum mereka terjun sudah dipersiapkan, fisiknya dipersiapkan, latihan fisik, ya fisiknya harus kuat. Tidak boleh lemah, harus kuat, fisiknya harus kuat. Yang menghadapi segala macam. Makanya lari juga, mulai lari di gunung lah, di laut lah, hujan lah. Fisik harus kuat menghadapi semua itu dan fisik harus dilatih menghadapi semuanya itu. Sesudah itu mereka juga belajar pakai perlengkapan, belajar mempergunakan senjata, belajar apa alat-alat itu mereka harus pelajari. Dan mereka sesudah itu mereka latihan. Mereka ada latihan kan, ada trial kan, simulasi ya, menghadapi perang ya. Itu untuk melatih apa? Melatih respon. Ya karena semuanya baru teori. Coba kalau tiba-tiba ditembak, tiba-tiba dibeginikan, tiba-tiba itu kan terjadinya nanti di lapangan. Kalau tidak ada simulasi, kalau tidak ada latihan nggak bisa saudaraku. Nah, seperti itulah kurang lebih hidup kita menghadapi iblis. Jadi kalau kita dalam hidup ini kita lewat aja, wah aku ibadah yang penting, aku udah doa, udah baca ini, tapi kita tidak memperhatikan, kita tidak belajar saudaraku, kita akan kalah. Karena di sini kenapa kita harus pakai seluruh perlengkapan ini? Yang pertama, supaya kita bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudaraku harus sadar bahwa iblis punya segala macam cara untuk menghancurkan hidup kita, untuk melemahkan kita, untuk menarik kita kembali kepada dosa. Karena itu kita harus bertahan. Kalau dikatakan bertahan berarti kan digoyah nggak bisa. Ya gimana sih orang bertahan ya? Bertahan gitu, pokoknya tetap berdiri, tetap bertahan, tidak bisa digoyahkan. Seperti itu saudaraku, itu yang pertama. Yang kedua juga dikatakan di sini, sebab itu ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Ya saudaraku, mengadakan perlawanan supaya bisa melawan. Ya saudaraku, kalau kita tidak tahu lawan kita seperti apa, kalau kita tidak tahu keadaan-keadaan bagaimana kita mau melawan. Sekarang lihat aja enggak,
ngerti aja enggak, gimana mau melawan saudaraku. Ya, kenapa kita juga perlu pakai semua perlengkapan ini? Kenapa kita perlu benar-benar juga belajar supaya kita bisa mengadakan perlawanan, supaya kita bisa melawan. Ya saudaraku, orang yang tidak pernah latihan istilahnya memukul, begitu dipukul nggak bisa melawan balik saudaraku, nggak bisa. Tetapi ya mungkin saudaraku pernah lah ya lihat orang kah atau nonton film yang tadinya mungkin tidak bisa, tapi ketika dia belajar dia bisa melawan. Kapan dia bisa mengadakan perlawanan? Ya waktu dia berani, waktu dia mau mengalahkan dan dia juga berjuang. Dia juga berlatih. Jadi di sini dikatakan yang kedua, mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi itu tujuan Tuhan saudaraku ya. Kalau Tuhan katakan kamu ada dalam kekuatanku. Nah itu mungkin Tuhan bilang kamu harus ada di dalam aku, di dalam kekuatanku. Itu yang pertama. Dan sesudah itu kenapa harus ada di dalam Tuhan saudaraku? Karena Tuhan mau kita tetap bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tuhan tahu bahwa iblis itu punya tipuan banyak, punya segala macam cara. Kalau kita tidak mengerti, kalau kita tidak belajar saudaraku, kita akan kalah. Kita perlu susun kekuatan, kita perlu susun saudaraku hikmat, pengertian ya supaya kita bisa bertahan. Tidak bisa digoyahkan, tidak bisa digoncangkan, tidak gampang dikalahkan, tidak gampang dibuat ciut saudaraku. Itu perlu proses. Kemudian bisa melawan, tidak hanya bertahan. Kalau bertahan kan diam, bertahan. Habis itu melawan. Ya melawan, dan yang terakhir sesudah melawan tetap berdiri. Ya banyak orang juga kan saudaraku begitu melawan ya karena kehabisan tenaga ya. Memang dia bisa melawan tetapi akhirnya dia sendiri kalah. Kenapa? Fisiknya tidak kuat. Nah saudaraku bisa bayangkan itulah sebenarnya gambaran kehidupan kita sehari-hari. Bahwa kita bisa bertahan, tidak bisa digoyahkan, kita bisa melawan dan kita tetap berdiri, kita tetap bertahan sesudah kita melawan. Itulah yang Tuhan mau. Dan bagaimana supaya bisa seperti itu saudaraku? Ternyata tidak segampang itu. Ada yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Nah di sini lanjut saudaraku ya. Dari mulai ayat yang ke-14 ya. Nah ini dia. Nanti ke bawah ini kita akan apa sih perlengkapan-perlengkapan yang harus kita kerjakan, apa sih yang harus ada dalam hidup kita saudaraku ya, supaya kita bisa bertahan, supaya kita bisa mengadakan perlawanan, bahkan kita tetap berdiri sesudah melawan semua itu, kita tidak kalah, kita tidak hancur, kita tidak ibaratnya tidak binasa, tidak mati, tetapi kita bisa tetap bertahan. Yang pertama saudaraku di sini dikatakan jadi berdirilah tegap. Itu yang pertama. Sebelum kita mengambil semua perlengkapan itu saudaraku, kita punya sikap hati itu memang siap. Memang mau berjuang, fokus, mengerti saudaraku ya. Orang kalau tidak siap, tidak fokus saudaraku, sekalipun dikasih senjata, nggak bisa menggunakan. Ya sekarang kalau orang yang nggak fokus, nggak ini, dikasih pisau, bisa salah tusuk saudaraku. Dikagetkan, gitu, salah tusuk. Ya kita itu untuk bisa benar-benar mengerjakan saudaraku di sini. Jadi berdirilah tegap. Jadi ibaratnya gini, kamu berdiri ya. Tuhan mau kita itu ambil keputusan. Harus siap, harus fokus ya. Sikap yang berjaga-jaga, sikap yang siap. Karena orang seperti itulah yang bisa dididik, orang seperti itulah yang bisa mempergunakan alat dengan baik ya. Orang yang fokus, orang yang siap, pikirannya bisa jalan. Tapi kalau bengong, saudaraku, nggak bisa. Ya, kalau bingung juga nggak bisa. Kalau ya asal aja, ya apalagi mungkin jam sekarang santai gitu kan, itu juga nggak bisa saudaraku ya. Jadi saya tadi dapat ya, ikut Tuhan itu, Tuhan udah katakan berdirilah tegap. Jadi sama aja, siapkan hati, fokuskan diri, jangan main-main. Karena hidup ini rebutan, apapun itu. Iblis mau curi. Tadi udah dikatakan dia punya tipu muslihat. Bagaimana supaya kita tidak dicuri hari ini? Bagaimana supaya kita benar-benar terima berkat hari ini? Yang pertama ternyata kita harus siapkan hidup kita. Berdirilah tegap. Berarti siapkan hati, fokuskan hidup. Ya jadi dari pagi kita bangun pagi kita sudah mulai belajar. Tuhan, tuntun aku Tuhan. Aku mau sepanjang hari ini aku mau diberkati. Aku mau sukacita. Jadi memang kita sudah mempersiapkan diri kita. Ya ibaratnya aku mau berdiri, aku mau kuat. Iya, kita sudah secara hati kita sudah tetapkan kita mau ikut, kita mau tunduk dan kita mau siap. Itu yang pertama saudaraku. Kalau sikapnya sudah begitu, kalau hatinya sudah begitu, saya percaya Tuhan bisa mendidik kita. Tuhan bisa mengajari kita. Dan di sini yang berikutnya,
Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Ya saudaraku, benar ya, memang tetap saudaraku, sekalipun beriman, sekalipun apa, tetap yang kelihatan itu tetap perbuatan saudaraku. Ikat pinggang itu buat apa sih ya? Ya kalau sebenarnya ikat pinggang itu diciptakan kan supaya rapi, supaya celana ini kalau dipakai ikat pinggang itu tidak lari-lari, tetapi dia bisa rapi, dia bisa istilahnya bisa tetap di situ. Itulah dia saudaraku ya, ikat pinggang itu fungsi awalnya begitu, supaya rapi, supaya tetap, supaya tidak goyang, supaya bagus gitu ya. Jadi diikat ya. Nah, di sini saudaraku yang berbaju zirah kan bajunya baju zirah keadilan. Jadi waktu saya renungkan ayat ini, iya benar ya. Perbuatan kita kalau bicara kebenaran itulah yang dari Tuhan. Itulah firman. Kebenaran itulah yang membuat kita kuat. Kebenaran itulah yang membuat kita bisa bertahan. Kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Makanya dia digambarkan seperti ikat pinggang. Jadi dalam hidup ini saudaraku, dasarnya kita itu kebenaran. Kalau bicara baju zirah, bicara keadilan, itu perbuatan kita. Ya, perbuatan kita itu harus didasarkan atas kebenaran. Harus didasarkan atas firman. Kalau hidup kita tidak didasarkan atas firman, kita tidak mungkin melakukan keadilan, tidak bisa berbuat yang adil sesuai firman, dan tidak mungkin bisa bertahan, tidak mungkin bisa kuat. Dan kalau saya juga renungkan, iya, kita seringkali kan yang dilihat memang perbuatan kita gitu ya. Ketika kita salah melakukan perbuatan, itu menjadi landasan juga untuk orang menyerang kita. Saya mengalami saudaraku ya, kalau kita mau jujur, sebenarnya kebanyakan apa yang kita alami hari ini, masalah kita, keadaan kita, mungkin bicara kesulitan, itu juga bisa dikatakan akibat perbuatan kita sendiri. Benar gak saudaraku? Ya banyak itu juga akibat perbuatan kita sendiri. Ketika kita salah bertindak, salah berbuat, salah berpikir, itu menimbulkan sesuatu masalah. Kebanyakan seperti itu. Tapi kalaupun Tuhan izinkan itu, supaya yang tidak baik itu terbongkar, supaya yang tidak baik itu kelihatan, sehingga Tuhan meluruskan lagi. Nah jadi di sini saudaraku, kalau kita sudah mengambil sikap, Tuhan aku mau ikut, aku mau siap, aku mau ikut Tuhan, aku mau fokus, aku mau percaya, aku mau menyerah. Saudaraku, yang harus kita rubah itu memang perbuatan kita. Jadi bicara pertobatan, ya kembali lagi saudaraku ya, memang kalau orang yang mau ada di dalam Tuhan, kalau orang yang mau mengikuti Tuhan, tetap itu perbuatan itu sangat mendukung saudaraku ya. Bohong kalau dia katakan saya mau percaya, saya mau beriman, tetapi dia berbuat seenaknya, itu gak bisa saudaraku. Di sini juga saudaraku, yang paling kelihatan tuh kan baju zirah. Baju zirah itu semua diikat dengan kebenaran. Nah itu, dan itu menutupi badan. Ya, dan memang benar saudaraku ya, bagaimana karena perbuatan kita itu yang akhirnya kita bisa aja mengalami yang keadaan-keadaan yang tidak baik, diperlakukan tidak baik lah, sedangkan kita berbuat baik aja, kita masih bisa mendapatkan hal yang tidak baik. Apalagi kita berbuat yang tidak baik saudaraku. Dan itu yang membuat kita bisa terlindungi. Memang kembali lagi, kita harus berjuang untuk terus bertobat. Kita terus berjuang untuk tetap ada dalam kebenaran Tuhan. Karena kebenaran itulah akan memerdekakan kita. Seperti pelindung dalam hidup kita. Ketika kita berjuang melakukan kebenaran, sekalipun ada intimidasi, sekalipun ada apa, kebenaran itu memerdekakan kita. Saudaraku, orang akan terus menilai, orang akan terus melihat. Tidak semua orang bisa melihat kita, tidak semua orang bisa menerima kita saudaraku. Tetapi dasar kebenaran itu yang akan menyelamatkan kita, memerdekakan kita. Jadi ini saya dapatkan gitu ya, kalau kita sudah mau ambil keputusan, aku mau tetapkan hatiku seperti ini, ternyata yang harus kita kerjakan terus hidup kita ini. Pertobatan, perbuatan kita, terus mengerjakan sesuai dengan kebenaran. Jalurnya harus di dalam kebenaran, tidak boleh yang lari. Harus sesuai dengan kebenaran, harus sesuai dengan firman saudaraku ya. Itulah yang membuat kita terlindungi ya. Kalau kita melakukan kebenaran, ya itu yang akan melindungi kita saudaraku. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Tetapi di saat kita tidak mengerjakan kebenaran saudaraku, itulah yang akan menghancurkan kita. Ya makanya kalau saya juga konseling, kalau saya juga cerita, istilahnya sharing sama orang, ya kadang-kadang ada beberapa, kemarin juga saya baru ada konseling, dia bilang, kenapa orang selalu menilai saya dari masa lalu saya? Saya sudah berjuang untuk bertobat, tetapi saya selalu dinilai seperti itu. Saya bilang, kita gak bisa ngomong apa-apa, saya bilang gitu. Apa yang sudah kita ucapkan, apa yang sudah kita kerjakan itu sudah terjadi. Dan memang Tuhan menghapuskan, darah Yesus menghapuskan, menyucikan kita, menguduskan kita di hadapan Tuhan. Tetapi manusia
Manusia akan terus menghakimi, menilai, itu sudah pasti. Kenapa? Iblis pakai itu. Itu akan terus diperhadapkan, ibaratnya dilemparkan. Kamu begini, kamu begini. Makanya kita perlu terus berjuang bertobat saudaraku. Supaya kita ada dalam kebenaran itu. Dan akhirnya kebenaran itu akan memerdekakan kita. Tuhan akan melepaskan kita ketika kita ada dalam kebenaran. Masa lalu yang tidak baik itu bisa jadi masih aja terus iblis mau pakai, menyerang. Tetapi kalau hari ini kita berjuang untuk melakukan yang benar, kita berjuang untuk melakukan kebenaran, saya percaya itulah yang akan memerdekakan hidup kita. Jadi kita harus lepaskan semuanya saudaraku. Kalau dulu kita pernah tidak benar, saudaraku, hari ini kita mau berjuang. Tuhan, aku mau ada dalam kebenaran-Mu. Kita sama-sama berjuang saudaraku ya, karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan hidup kita. Dan bagaimana supaya kita punya pelindung, kita punya baju, kita punya ikat pinggang, lakukan kebenaran saudaraku. Ketika saudaraku melakukan kebenaran, saudaraku punya ikat pinggang di dalam rohnya. Ketika saudaraku melakukan sesuai dengan firman Tuhan, saudaraku punya baju di dalam rohnya. Jadi itulah perlindungan Tuhan. Ketika kita ada dalam kebenaran, manusia tidak lihat. Tetapi saya percaya kebenaran itu membuat kita terlindung. Sehingga sekalipun dulu pernah tidak baik saudaraku, itu tidak bisa menarik kita kembali. Atau mungkin juga masih ada kelemahan-kelemahan. Tetapi ketika orang berjuang untuk melakukan kebenaran, kebenaran itulah yang akan terus memerdekakan. Sehingga di dalam rohnya, secara rohnya ada baju yang melindungi tubuh kita saudaraku. Itu dia saudaraku ya, dua perlengkapan yang harus kita pakai. Bagaimana supaya mendapatkan ikat pinggang, bagaimana mendapatkan baju, ya kita harus melakukan perbuatan kita keadilan sesuai dengan kebenaran. Kita bertobat, kembali kepada firman, kembali kepada kebenaran, kembali kepada jalan Tuhan. Kalau itu kita kerjakan terus, kita akan dapat dua perlengkapan itu. Kita dikasih baju, kita dikasih ikat pinggang sama Tuhan. Lanjut lagi saudaraku ya. Ayat 15 di sini, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudaraku, perlengkapan yang ketiga itu bicara sepatu. Dan itu bicara kerelaan. Kenapa sepatu saudaraku ya? Orang pakai sepatu, kalau orang pakai sepatu saudaraku itu melindungi kakinya. Sehingga dia bisa berjalan. Berjalan kemana saja lebih aman. Saudaraku, lebih aman karena mungkin ketika ada batu kah, mungkinkah ada yang tajam atau ada apa, kaki dia terlindungi saudaraku. Nah di sini saudaraku ya, saya dapatkan bagaimana supaya kita bisa tetap bertahan, tetap kuat. Yang melindungi kita itu kerelaan. Ketika kita rela saudaraku, kita akan terlindungi. Ya, orang yang rela, kenapa Tuhan gambarkan itu bicara kasut, bicara sepatu, karena itu posisinya di bawah. Rendah saudaraku. Jadi orang kalau dia mau mendapatkan perlindungan, dia mau dapatkan sepatu yang akan menutupi dia, dia harus mengambil sikap rela. Ya, dia rela. Ketika dia rela direndahkan, ketika dia rela diterima, sebenarnya itu kan posisi di bawah. Namanya rela saudaraku. Posisinya itu di bawah. Orang kalau dia rela saudaraku, dia bisa menghadapi apa aja. Diperlakukan tidak baik dia rela, ya itu kan sama aja. Kayak ditimpuk lah, diperlakukan tidak baik, istilahnya ada yang tajam. Tapi karena dia rela, Tuhan lindungi, Tuhan cover. Seperti ada sepatu yang menutupi kakinya. Sehingga ketika pun dia menginjak yang tajam itu tidak bisa menembus masuk saudaraku. Ya itu dia perlindungan. Jadi bagaimana saudaraku supaya kita bisa menghadapi tekanan, keadaan, rela dulu saudaraku, rela. Karena rela itu sama seperti sepatu, mengcover sehingga bisa tetap maju, tetap berjalan. Saudaraku perhatikan, orang kalau tidak rela, masalah kecil pun bisa jadi beban berat. Benar gak saudaraku? Sekarang kita di rumah aja lah, mungkin kita ada tanggung jawab. Kalau pekerjaan itu kita tidak rela mengerjakannya saudaraku, itu akan jadi satu beban yang berat dalam hidup kita. Tapi begitu kita rela, kita kerjakan dengan sukacita, itu tidak lagi jadi beban. Gitu. Jadi perlengkapan yang ketiga ini bicara sepatu karena dia mengcover, melindungi saudaraku. Nah, bagaimana supaya kita terlindungi dari seluruh keadaan ini? Bagaimana supaya itu juga tidak bisa membuat kita kalah saudaraku? Ternyata kita harus punya sifat rela. Kalau hari ini saudaraku bisa rela, diperlakukan apapun rela, saudaraku saya percaya. Disitulah saudaraku kita akan dikasih sepatu sama Tuhan ya. Jadi kita bisa tetap berdiri, kita bisa tetap berjalan. Kalaupun ada yang tajam, ada yang istilahnya yang mau mengotori saudaraku, kaki kita terlindungi. Dan kaki itu kan bicara kekuatan untuk melangkah. Jadi kalau ada sepatu melangkahnya lebih enak. Saya percaya saudaraku. Jadi ini ya yang ketiga, bagaimana mendapatkan perlengkapan rela. Siapa yang hari ini mulai rela saudaraku ya? Kalau tidak mampu bilang, Tuhan aku mau rela, tolong aku.
Hanya karena tadi Tuhan udah katakan di awal kan, di ayat pertama Tuhan sudah bilang, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Tidak ada satu orang pun yang mampu, saudaraku, untuk berdiri tegap, enggak mampu, untuk tetap ada dalam kebenaran tidak mampu, untuk melakukan keadilan tidak mampu, bahkan untuk rela pun tidak mampu. Tetapi ketika kita mengandalkan kuasa Tuhan, kita mau menyerah sama Tuhan, kita bisa rela, saudaraku, karena Tuhan. Amin ya. Jadi kalau hari ini saudaraku rela, saya percaya itulah kekuatan anak-anak Tuhan yang membuat dia tetap melangkah maju. Sehingga ketika diperlakukan tidak baik, saudaraku, itu tidak akan menyakiti kita. Saya berapa kali mengalami, saudaraku, di saat saya nyerah Tuhan, saya relakan gitu ya. Saya rela Tuhan Yesus, saya mau terima. Begitu terima, kenapa rasanya lega? Jadi perkataan itu tidak lagi bisa menyakiti. Perbuatan itu tidak lagi bisa menyakiti, saudaraku. Jadi hari ini itu kuncinya, ya, itu juga rahasia Tuhan. Semakin kita rela, semakin itu tidak bisa menyakiti hidup kita. Tetapi semakin kita tidak rela, saudaraku, semakin kita akan tersakiti. Karena tidak ada perlindungan dari Tuhan. Tidak ada yang menutupi. Tetapi kerelaan kita itu membuat kuasa Tuhan menaungi kita, melingkupi kita, menguasai kita, menutupi kita. Sehingga seharusnya kita sakit hati, seharusnya kita kecewa, seharusnya kita sedih. Karena kita rela, karena kita menyerah sama Tuhan. Tuhan bisa gantikan itu dengan sukacita, dengan kekuatan. Sehingga akhirnya apa yang seharusnya menyakiti kita, kita tidak rasakan itu, saudaraku. Jadi itu ya perlengkapan yang ketiga pagi hari ini, saudaraku ya. Kalau kita mau tetap maju, relakan hatimu hari ini. Terimalah dengan sukacita. Ketika kita rela, justru tidak akan menyakiti. Tidak akan menyakiti, Tuhan tidak akan membiarkan itu terjadi, saudaraku. Tetapi di saat kita tidak rela, bagaimana Tuhan mau melindungi kita, bagaimana Tuhan mau mengcover kita, bagaimana Tuhan mau mengangkat semuanya itu. Tetapi kalau kita rela, saya percaya Tuhan lebih dulu melingkupi kita, Tuhan lebih dulu melindungi kita. Puji Tuhan, itu yang perlengkapan yang ketiga yang dapatkan ya. Berikutnya lagi, saudaraku, di sini katakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya, saudaraku, tadi rela, ketika kita rela Tuhan mengcover. Tetapi buat kita sendiri juga, saudaraku, ternyata kita perlu iman. Kalau di firman ini digambarkan iman itu seperti perisai, seperti tameng, ya. Ketika kita rela, ada kuasa Tuhan yang melingkupi kita. Itu di luar kemampuan kita. Tetapi kita juga ya, kita kan masih punya daging, saudaraku. Kita masih punya telinga kita ini mendengar, mata kita ini melihat. Ya, hati ini bisa merasakan. Jadi di saat kita rela pun kadang-kadang itu masih mau masuk juga, masih. Nah, itulah kita juga perlu dengan iman kita kalahkan. Tuhan, aku percaya. Tuhan, aku mau mengampuni. Aku mau mengampuni. Kita perlu mengucapkan itu, saudaraku, karena di sini firman Tuhan katakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudaraku, iblis itu tidak akan berhenti dengan segala macam cara, seperti panah api kan dilemparkan. Nah, sekarang kita juga perlu dengan iman kita, dengan kepercayaan kita, dengan keyakinan kita kalahkan semuanya itu. Ya, kembali lagi itu memang harus ada semuanya ya. Kebenaran harus ada, kerelaan harus ada. Dengan adanya kebenaran, dengan adanya firman, dengan adanya kerelaan, saya percaya iman kita juga semakin kuat. Ya. Saya percaya itu, saudaraku, ketika diperhadapkan, loh, kenapa keadaan semakin tidak baik? Aku percaya waktu Tuhan yang terbaik buat hidupku. Aku percaya rancangannya bukan rancangan kecelakaan. Saya percaya, saudaraku, ketika kita mengimani setiap firman Tuhan, ketika kita memperkatakan itu, sama aja kita sedang mengalahkan panah api dari si jahat. Iblis yang mau meracuni pikiran kita, mau meracuni hati kita, mau meracuni perasaan kita, yang mau membuat kita lemah, itu yang mengalahkan. Kita kalahkan dengan iman kita. Kita katakan kebenaran, kita katakan firman, kita perkatakan apa yang kita imani hari ini. Aku percaya suamiku bertobat, aku percaya istriku bertobat, aku percaya aku pasti sembuh, aku percaya Tuhan pasti menolong. Saudaraku, itulah yang dikatakan perisai.
Dengan kita memperkatakan itu dan kita mengambil tindakan iman untuk percaya, aku mau nyanyi, aku mau sukacita, aku tidak mau Tuhan, aku tidak mau memikirkan itu, aku serahkan kepada Tuhan. Saya percaya saudaraku, ya ini kan tidak bisa satu-satu ya. Dari awal itu semuanya sudah harus ada, semuanya harus ada. Jadi sikap menyerah harus ada, kebenaran ada saudaraku, kerelaan ada. Saya percaya ditambah dengan iman saudaraku, kekuatan itu ada. Jadi ibaratnya kan Tuhan sudah melingkupi, masih ada yang kita lawan lagi. Jadi ya saya tadi renungkan, benar ya, Tuhan itu dahsyat luar biasa. Dia mau menjadikan kita rekan sekerjanya. Dia tidak membiarkan kita tuh seperti disulap gitu loh, nggak tahu apa-apa, enggak saudaraku. Tuhan izinkan kita menjadi bagian dari pekerjaannya, bagian dari kuasanya. Kita bisa menikmati semuanya itu saudaraku. Dan itu yang saya rasakan, betapa Tuhan luar biasa ya. Dia memberikan hidupnya kepada kita. Tuhan membagikan itu kepada kita sehingga kita bisa menikmati sukacita, kita bisa menikmati kekuatan, semuanya saudaraku. Kalau Tuhan tidak izinkan itu terjadi dalam hidup kita tidak mengalami semuanya itu, bagaimana kita bisa merasakan semuanya itu? Kalau cuma disulap saudaraku tidak akan merasakan apa-apa dan kita akan jadi orang-orang yang bodoh, nggak tahu apa-apa. Tapi Tuhan mau kita jadi pintar. Tuhan mau kita itu jadi orang yang mengerti, orang yang bisa bekerja, orang yang bisa berjuang. Sehingga ketika kita bisa mengerjakan itu bersama dengan Tuhan, Tuhan juga bisa pakai kita menjadi saluran berkat juga buat orang lain saudaraku. Dan saya percaya ketika kita bisa mengerjakan sesuatu saudaraku, hidup ini jadi semangat. Benar gak saudaraku? Ya waktu kita bisa menyelesaikan sesuatu, semangat. Ya, saudaraku lihat aja anak kecil ya. Anak kecil itu kalau hari ini dia misalnya bisa gitu kan, wah aku bisa bikin ini, semangat. Semangat itu membuat apa? Aku mau bikin lagi. Nah itu yang Tuhan kerjakan juga sama kita. Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami? Kenapa Tuhan izinkan kita berjuang? Kenapa Tuhan izinkan juga kita menyatakan iman, menyatakan semuanya itu? Karena dengan begitu hidup kita ini akan semangat. Hidup kita ini jadi benar-benar hidup. Karena kita mengalami. Ketika kita mengalami sesuatu saudaraku dan kita bisa merasakan kekuatan, sukacita, kemenangan, itu membuat kita bangkit lagi. Sehingga hidup ini akan terus bertambah-tambah. Ya, jadi di sini saudaraku ya, perisai iman ini saudaraku ya, itu bagiannya kita saudaraku. Tuhan sudah taruhkan dasar iman. Tuhan lingkupi kita di saat kita rela. Tetapi kita masih punya mata, masih punya telinga. Semuanya ini masih ada. Dan ini yang perlu saudaraku, dengan kekuatan, dengan iman kita mengalahkan apapun yang mau menyerang pikiran, menyerang hati, menyerang telinga. Itu hanya bisa dipadamkan dengan iman kita. Makanya penting sekali saudaraku kita juga mengenal kebenaran sehingga kita tahu mengimani semuanya itu. Sehingga ketika kita punya iman, ketika kita percaya, itulah dia seperti perisai, seperti tameng. Sehingga ketika itu datang, itu bisa dikalahkan saudaraku ya. Lanjut lagi saudaraku ya. Itu tadi yang keempat ya saudaraku ya. Lanjut lagi di sini dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya saudaraku ya. Di sini saya dapatkan tadi yang pertama ikat pinggang kebenaran, baju jirah keadilan, kemudian berkasutkan kerelaan ketiga, dan yang keempat tadi perisai iman saudaraku, dan yang kelima di sini saudaraku, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudaraku luar biasa ya. Kalau yang satu itu kan satu-satu. Ternyata firman itu bisa jadi ketopong, firman itu bisa jadi pedang. Berarti firman itu bisa melindungi, firman itu juga bisa menyerang. Jadi makanya kalau kita nggak punya firman saudaraku, kita nggak baca firman, kita nggak pegang firman, rugi. Karena ada dua di situ yang kehilangan perlindungan, kehilangan perlawanan saudaraku. Jadi di sini benar-benar ya, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Benar saudaraku ya, kalau bicara ketopong keselamatan itu kan ada di kepala. Ketopong itu kan di kepala. Seringkali kan intimidasi itu yang mau menggagalkan, yang membuat kita kehilangan kepercayaan, yang membuat kita akhirnya bisa kehilangan keselamatan. Kenapa? Karena membuat kita tidak selamat. Kenapa? Karena nggak percaya. Ya jadi itu perlindungan Tuhan. Firman itu melindungi kita saudaraku. Firman Tuhan dikatakan di Roma, Injil itu kekuatan Allah. Ya jadi jangan anggap sepele firman ini saudaraku. Firman ini bisa melindungi kita di saat kita pegang, di saat kita imani, di saat kita percayai, itulah perlindungan. Dan firman ini juga seperti pedang, ya, seperti pedang yang bisa menghancurkan,
Ya, ketika kita pakai firman itu, apapun yang menyerang kita, kita bisa melawannya. Jadi di sini saudaraku ya, tanpa sadar memang ya, betapa sebenarnya orang-orang percaya itu kalau tidak belajar, tidak mengerti, tidak membaca firman saudaraku, tidak akan bisa menangkap ini. Padahal sebenarnya apa yang Tuhan mau kasih, apa yang Tuhan mau berikan, apa yang Tuhan kerjakan itu menurut saya itu terlalu luar biasa. Luar biasa, tidak bisa kita pikirkan. Kalau kita belajar seperti firman hari ini saudaraku, dan kita mengerjakannya hari-hari dalam hidup kita, ya saya percaya betapa kita akan jadi orang-orang yang berkemenangan. Kenapa? Loh, hidupnya udah kayak prajurit kok, dikasih isi ibaratnya ditutupin dari atas sampai ke bawah, ditutupin saudaraku. Tetapi yang terjadi kan banyak orang percaya, mengimani, tetapi tidak hidup dalam kebenaran saudaraku. Tidak hidup dalam kebenaran, tidak melakukan firman Tuhan, tidak rela. Itu makanya kenapa sekalipun dia beriman, sekalipun dia percaya, hidupnya sepertinya ya apa ya, bisa dikatakan jatuh bangun lah, ya bisa dikatakan habis-habisan. Ya kenapa saudaraku? Ya karena tidak pakai semuanya. Jadi hari ini saudaraku, pagi ini saya mau mengajak ya, bahwa kita semua harus benar-benar mengerti gitu ya, bahwa hidup ini bukan sekedar katakan aku percaya, ternyata ada yang harus kita kerjakan dan ada yang harus kita pakaikan dalam hidup kita ini, dan itu harus benar-benar kita taruhkan benar saudaraku. Kalau kita taruhkan benar, itulah yang menjadi perlindungan, itulah yang menjadi kekuatan. Kuasa Tuhan bisa melingkupi kita. Kenapa? Karena kita juga menjaga diri kita melindungi diri kita. Bagaimana Tuhan mau menolong kita ketika kita tidak ada bersama dengan Dia? Tetapi kalau kita mempergunakan ini semuanya saudaraku ya, kita ambil ikat pinggang, kita ambil baju zirah, kita pakai sepatu, kita bawa perisai saudaraku, kita pakai topi, ya kita pakai pedang saudaraku, bayangkan kita terlindungi dan kita bisa berjalan terus. Nah, bagaimana untuk mendapatkan perlengkapan-perlengkapan itu yang harus kita kerjakan saudaraku ya. Kalau ikat pinggang bicara kebenaran, berarti tetaplah ada dalam kebenaran, melakukan kebenaran saudaraku, supaya kebenaran itu memerdekakan. Lakukanlah keadilan, perbuatan-perbuatan kita harus sesuai dengan kebenaran, dengan firman Tuhan saudaraku ya. Dan juga di sini harus ada kerelaan. Begitu kita rela saudaraku, itulah yang menjadi perlindungan sehingga kita bisa berjalan terus, sehingga kita tidak gampang dilukai saudaraku. Dan kita juga harus pakai perisai iman. Iman kita harus terus kita bangun, kita susun kekuatan, kita harus perkatakan iman kita itu yang mengalahkan. Dan yang berikutnya, bagaimana kita bisa mendapatkan perlindungan atas pikiran kita supaya ada ketopong, ada topi yang bisa membawa kepada keselamatan saudaraku. Ternyata kembali lagi itu firman. Dengan firman, dengan percaya kepada firman, dengan mengerti firman, itu yang membuat kita tenang, yang membuat kita percaya, yang membuat kita bangkit, dan itu yang melindungi kita saudaraku. Dengan kita juga percaya kepada firman, itu yang membuat kita juga bisa mengalahkan. Ada senjatanya, itu yang membuat kita mengalahkan. Jadi betapa kita rugi ya saudaraku ya kalau kita tidak mengerjakan semuanya ini. Padahal Tuhan memperlengkapi kita dengan sempurna. Kalau kita mau mengerjakan, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, berarti dari firman ini kita bisa bertahan, kita bisa melawan, bahkan kita bisa tetap berdiri. Dan yang terakhir saudaraku, saya dapatkan dari mulai ayat yang 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudaraku, kalau tadi perlengkapan itu kan pakai buat diri sendiri ya. Dan yang saya dapatkan terakhir sesudah kita pakai semua perlengkapan itu, saudaraku, saya dapat dari firman ini, ternyata kita memang tidak bisa sendiri. Kita tetap membutuhkan dukungan orang lain. Karena itu kita harus berdoa. Kenapa ada doa syafaat saudaraku? Doa syafaat itu kita saling menopang, saling mendukung, saling mendoakan. Di sini kan Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Efesus, berdoalah buat aku. Ya, itu ternyata sekalipun kita sudah diperlengkapi, kita tidak bisa sendiri. Kita butuh dukungan, kita butuh bersama-sama, kita butuh sepakat, kita saling mendukung. Ya saya bersyukur ya kalau di El Shaddai juga kita ada menara doa.
Saudaraku, jangan anggap sepele. Seperti itulah yang terjadi. Berdoa di sini dikatakan berdoalah dalam roh dengan tidak putus-putusnya. Berarti kan berdoanya pertama di dalam roh, dengan tuntunan Roh Kudus, di dalam Roh Kudus, di dalam kebenaran, dan tidak putus-putus untuk segala orang kudus. Kita harus saling mendukung, saling menopang, saling menguatkan, saudaraku. Hidup kita ini perjuangan, semua kita berjuang. Masalah kita berbeda-beda, keadaan kita berbeda-beda, perjuangan kita berbeda-beda. Karena itu kita butuh dukungan, kita butuh kekuatan. Ya, saya melihat dalam kehidupan ini, saudaraku, kita ini kayak gantian aja saudaraku. Hari ini sepertinya yang lemah dia, butuh dukungan dia. Kita dukung dia, kita support dia. Sekali waktu kita yang butuh, saudaraku, kita yang butuh. Jadi yang terakhir saya dapatkan, kita harus tetap berdoa dalam roh, dan juga di sini tidak putus-putusnya. Dan karena kenapa kita harus berdoa? Karena yang pertama kita butuh kuasa Tuhan, yang kedua kita juga butuh kesepakatan dengan orang lain. Jadi berdoa itu bisa dikatakan kenapa harus terus berdoa? Karena kita memang tidak bisa sendiri, saudaraku. Kita tidak bisa sendiri. Yang pertama kita butuh Tuhan. Yang kedua juga kenapa Tuhan izinkan ada persekutuan. Tuhan sendiri menyuruh kita bersekutu. Jangan jauhkan dirimu dari ibadah-ibadah. Tuhan sendiri juga menganjurkan kita harus bersekutu. Karena memang secara daging manusia itu tidak bisa sendiri. Butuh dukungan. Ya, ada saatnya butuh. Makanya kenapa juga diciptakan berpasang-pasangan. Seperti itu, saudaraku. Jadi yang terakhir saya dapatkan, kalau perlengkapan itu kita sudah kerjakan, kita sudah perjuangkan, kita berusaha untuk kita bisa mengerjakan itu, bisa memakai itu dalam hidup kita, saudaraku. Tetap yang terakhir kita harus tetap berdoa. Tandanya kita menyerah kepada Tuhan. Makanya berdoa di dalam roh. Karena kita tidak bisa sendiri, kita tetap membutuhkan Tuhan. Karena tuntunan Tuhanlah yang membuat kita juga bisa tetap kuat, tetap maju. Dan yang kedua, kita juga membutuhkan orang lain. Makanya dikatakan, Paulus katakan, berdoa buat aku. Ya, jadi saudaraku, seperti ini yang saya dapatkan ya dari firman ini gitu ya. Bahwa ketika kita menjalani hidup ini, sebenarnya Tuhan memperlengkapi kita. Tuhan tidak pernah melepaskan. Dia memberikan kekuatan, dia memberikan kuasanya. Tetapi bagaimana kuasa itu tetap ada dalam hidup kita, saudaraku, ini kita harus terus kerjakan. Dalam kuasa Tuhan kita mengerjakan supaya ada kebenaran, supaya ada keadilan, supaya ada kerelaan, saudaraku, supaya ada iman, saudaraku, dan ada firman dalam hidup kita. Ketika semuanya itu kita ambil, kita pakai, kita kerjakan, itulah yang membuat kita bertahan. Itulah yang membuat kita bisa mengalahkan iblis. Itulah yang membuat kita juga bisa tetap berdiri. Dan ternyata di luar itu pun yang terakhir tetap harus berdoa. Tetap harus menyerah kepada Tuhan dan butuh sepakat dengan orang lain. Ya, jadi luar biasa ya saudaraku ya. Sebenarnya kalau saya selalu merenungkan, ya begitu ya Tuhan ya. Tuhan mau kita bersekutu dengan Dia karena Tuhan tidak mau melepaskan kita. Dan Tuhan juga mau kita saling bersekutu. Karena kita butuh juga, kita masih daging. Seperti tadi saya bilang, kita punya mata melihat, punya telinga mendengar. Ada saatnya kita butuh support dari orang lain. Di sini seorang Paulus aja mengatakan, doakan saya supaya saya bisa memberitakan firman. Dan di yang terakhir dari ayat 20 saya baca ulang. Saya baca dari ayat 19 ya. Juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar. Agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudaraku, di sini dikatakan sebagai utusan yang dipenjarakan. Ya benar saudaraku ya. Kalau Paulus dulu mengalami bagaimana dia diutus Tuhan dan bagaimana dia juga mengalami bolak-balik masuk penjara. Ada yang menghambat, ada yang menghalangi. Kita pun hari ini mungkin tidak semua masuk penjara, mungkin ada juga sampai masuk penjara. Tetapi sebenarnya kita ini dipenjarakan dengan keadaan, dipenjarakan dengan situasi-situasi kita saudaraku. Tetapi ikut Tuhan itu kan baik atau tidak baik, kita harus tetap mengerjakan. Tidak bisa melihat keadaan. Jadi sebenarnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam segala kekurangan, dalam segala kelemahan, keadaan-keadaan yang tidak baik harus maju. Nah itulah makanya kita membutuhkan kuasa Tuhan, membutuhkan dukungan saudaraku ya. Kita ini semuanya utusan yang dipenjarakan. Kita dipenjarakan dengan keadaan kita.
kedagingan kita ini, kelemahan kita ini, keadaan kita ini. Tetapi memang itu juga Tuhan izinkan saudaraku supaya dunia juga melihat bahwa kuasa Tuhan itu terlalu besar. Tidak bisa dikalahkan oleh apapun, tidak bisa dihambat oleh apapun. Tidak bisa saudaraku, manusia daging itu lemah. Tetapi ketika ada kuasa Tuhan, kelemahan itu tidak bisa menghambat Tuhan bekerja. Jadi jangan kaget kalau lihat orang bisa berubah, jangan kaget kalau lihat orang bisa seperti ini kan, bisa berbicara, bisa menyampaikan. Jadi buat kita juga hari ini saudaraku, jangan lihat keadaan-keadaan kita. Justru itulah perjuangan kita. Oke, kelemahan boleh ada, oke, kekurangan boleh ada, keadaan yang tidak baik semuanya itu boleh ada. Semuanya itu bisa aja jadi penjara menghambat hidup kita, semuanya itu boleh ada. Tetapi pagi hari ini kita mau datang sama Tuhan. Kita mau terima kuasa Tuhan, kita mau pakai kekuatan Tuhan dan kita mau ambil semua perlengkapan itu supaya kita bisa tetap maju, supaya kita tetap berbicara, supaya kita bisa menyampaikan sekalipun kita dipenjarakan. Karena kita semuanya ini utusan-utusan Tuhan saudaraku ya, saksi-saksi Tuhan. Kalau yang sudah ada rohnya sebenarnya kita sedang menyaksikan Tuhan kepada dunia ini. Dan saat ini dunia juga membutuhkan Tuhan. Jadi pagi hari ini saudaraku, apapun keadaanmu, selemah apapun keadaanmu saat ini, sejelek apapun, mungkin sesulit apapun saudaraku, ayat yang terakhir katakan, Paulus sendiri mengatakan dia utusan yang dipenjarakan, tetapi dia minta dukungan doa supaya dia diberikan keberanian, diberikan hikmat untuk dia tetap berbicara, untuk dia tetap berjalan. Jadi saudaraku, tidak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan atas hidupmu. Sekalipun lemah, sekalipun tidak baik, sekalipun tidak bisa, sekalipun tidak mampu, tidak punya, tidak ada yang mustahil. Sekarang mau gak ikut sama Tuhan, mau gak tinggal dalam kuasa Tuhan, mau terima semua perlengkapan ini, mau gak mengerjakan ini semuanya supaya kita dilengkapi Tuhan. Dan dengan perlengkapan itulah akhirnya kita bisa bertahan, kita bisa melawan, bahkan kita bisa tetap berdiri. Sehingga akhirnya dunia bisa lihat sekalipun kelemahannya ada, tidak bisa menghambat. Justru kuasa Tuhan itu nyata ketika kita lemah, di saat kita tidak mampu. Ya puji Tuhan saudaraku. Ini firman yang bisa dibagikan pagi hari ini saudaraku ya. Saya berharap biarlah firman ini bisa menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Bahwa Tuhan memanggil kita untuk tinggal dalam kekuatannya, dalam kuasanya. Dan Tuhan memanggil kita untuk menerima perlengkapan dari Dia. Untuk memperlengkapi hidup kita. Supaya kita bisa bertahan, kita bisa tetap maju. Jadi sekalipun ada keadaan-keadaan yang tidak baik yang memenjarakan hidupmu hari ini, yang melemahkanmu saudaraku, datanglah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh datang kepada Tuhan supaya kuasanya turun, kekuatannya turun, perlengkapannya ada dalam hidup kita sehingga kita bisa tetap maju, kita bisa tetap bertahan, bahkan kita bisa menang atas segala sesuatu. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang bisa dibagikan pagi hari ini, biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Mari saudaraku, kita akan tutup firman Tuhan pagi hari ini, kita kembali satu di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hamba bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Tidak putus-putusnya Bapa. Kami mau bersyukur Bapa karena Engkau Tuhan yang begitu baik buat hidup kami Bapa. Karena Engkau Tuhan yang begitu mengasihi kami Bapa. Engkau Tuhan menuntun kami, mengajari kami, menetapkan kami, memanggil kami. Supaya kami bisa mendapatkan kekuatan, bisa mendapatkan kuasa. Supaya kami bisa dilengkapi. Supaya kami bisa bertahan, kami bisa bangkit, kami bisa menang. Tuhan tolong kami lebih lagi Bapa. Biarlah firman yang kami dengarkan pagi hari ini Bapa bisa menjadi kekuatan dalam hidup kami ya Bapa, supaya kami kembali datang kepada Tuhan, kembali menyerah kepada Tuhan, dan apapun keadaan-keadaan kami yang mau membelenggu hidup kami, yang mau memenjarakan kami, yang mau melemahkan kami, kami bisa keluar dari semuanya itu karena kami datang kepada Tuhan, kami menerima kuasa Tuhan, dan kami terima semua perlengkapannya dari Tuhan yang menyempurnakan kami, yang meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, materaikan firman ini bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, yang menerima firman-Mu, dan biarkan yang mau benar-benar mengerjakannya Bapa, biarlah Engkau yang akan memperlengkapi dengan sempurna, kekuatan-Mu sempurna, kuasa-Mu sempurna, sehingga sekalipun ada kekurangan, sekalipun ada kelemahan, sekalipun ada yang memenjarakan, tidak ada yang bisa menghambat, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan. Biarkan kuasa-Mu bekerja dengan sempurna, materaikan semuanya, tutup bungkus semua dengan darah kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, untuk ibadah kita, ibadah GKRHI Jemaat El Shaddai,
pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu semuanya diadakan secara online. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah kita pada hari Jumat bisa mengikuti dari jam 12 Bapak Ibu bisa mulai untuk pujian dan penyembahan di rumah sendiri, dan nanti kita akan bersama-sama untuk mendengarkan khotbahnya via YouTube streaming pada jam 1. Untuk hari Sabtu Bapak Ibu bisa pujian dan penyembahan di rumah itu dimulai dari jam 11 dan nantinya kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kembali itu pada di jam 12. Dan untuk hari Minggu, ibadah hari Minggu, GKRHI Jemaat El Shaddai mengundang jemaat Tuhan untuk kita bersama-sama beribadah. Kita praise and worship bareng-bareng melalui YouTube streaming kita pada jam 8 pagi. Dan juga bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan bisa memberikan persembahan melalui rekening GKRHI El Shaddai yang ada tertera pada layar kaca Bapak Ibu. Dan yang kedua, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan dana penginjilan bisa juga melihat nomor rekening yang ada di layar kaca. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Terima kasih. Lalu kita akan berdoa syafaat. Saya undang kembali Bapak Ibu semuanya untuk kita bangkit berdiri. Mari sama-sama kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan Yesus. Kami boleh beribadah ya Tuhan. Untuk kami juga Tuhan Yesus mempersembahkan yang baik Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Lebih lagi ya Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami Tuhan Yesus selanjutnya ya Bapa, kami ingin berdoa syafaat ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus ketika 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu ya Bapa, Engkau hadir, dan kami percaya Tuhan Yesus setiap doa-doa yang kami naikkan ya Tuhan Yesus tidak ada satupun yang terlewatkan, dan semuanya Tuhan Yesus boleh dijawab sesuai dengan waktunya Tuhan ya Bapa. Kami mau terus mendukung doa ya Bapa. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan Yesus khususnya untuk bangsa dan negara kami ya Bapa, untuk Indonesia ya Tuhan Yesus. Tuhan, kalau mungkin banyak bencana-bencana alam Tuhan Yesus yang dihadapi ya Bapa, tidak hanya pandemi ini saja Tuhan Yesus, tapi apapun Tuhan Yesus, bencana-bencana apapun ya Tuhan Yesus yang telah dilalui Tuhan Yesus, terutama Tuhan bagi masyarakat Indonesia ya Bapa. Tuhan, kami mau berdoa ya Bapa, Tuhan berikan belas kasihan-Mu lebih lagi ya Bapa. Tuhan, Kau juga kirimkan setiap bantuan-bantuan ya Tuhan Yesus untuk mereka dapat menolong Tuhan Yesus secara sesama ya Bapa dengan baik ya Bapa. Engkau bukakan akses-akses Tuhan yang tertutup ya Bapa, supaya setiap akses-akses yang tertutup, daerah-daerah yang tertutup khususnya yang terkena bencana ya Bapa, mereka boleh juga Tuhan Yesus mendapatkan bantuan Tuhan Yesus dalam terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami juga mau berdoa ya Tuhan, khususnya Tuhan Yesus untuk pemerintahan kami ya Bapa, terutama dalam menangani kasus COVID ini ya Bapa. Tuhan, aku berdoa Tuhan Yesus, baik dari jajaran yang paling tinggi Tuhan Yesus sampai yang paling terendah ya Bapa. Kami mau berdoa ya Bapa, biarlah Tuhan semuanya bisa sehati sepikir ya Bapa, untuk bisa sama-sama Tuhan Yesus menangani COVID ini ya Bapa. Adapun juga nantinya juga Tuhan Yesus, kalau kedepannya Tuhan akan ada pendistribusian vaksin ya Bapa. Tuhan, kami berdoa biarlah setiap vaksin juga Tuhan Yesus yang akan didistribusikan Tuhan Yesus bisa sampai dengan baik ya Bapa. Apapun oknum-oknum yang tidak baik yang juga mau mencari keuntungan Tuhan Yesus dengan membuat yang tidak baik ya Tuhan Yesus, kami mengikat, tolak, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ataupun juga Tuhan Yesus pengajaran-pengajaran apapun bagi orang-orang yang juga menolak vaksinnya juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa setiap penyuluhan-penyuluhan vaksin juga Tuhan Yesus di setiap daerah Tuhan Yesus, semuanya Tuhan boleh terrealisasikan ya Bapa. Juga Tuhan, biarlah setiap vaksinnya juga yang kami gunakan juga Tuhan Yesus benar-benar vaksin yang baik, itu juga bisa menjadi kekuatan bagi setiap tubuh kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terus juga Tuhan Yesus, kami mau mendukung terus berdoa juga Tuhan Yesus untuk Ibu Gembala kami juga Tuhan Yesus, Ibu Pendeta Marta juga Tuhan, dan Bapak Pendeta Brian juga Tuhan Yesus, untuk gembala kami ya Bapa. Tuhan, Engkau juga memberkati mereka juga Tuhan Yesus, setiap langkah mereka ya Tuhan Yesus, kemanapun Engkau mengutus hamba-Mu Tuhan, khususnya untuk mengurapi daerah-daerah, tempat-tempat dimanapun Tuhan Yesus. Tuhan yang melindungi, jauhkan dari mara bahaya, apapun juga Tuhan Yesus yang diperlukan, Tuhan yang cukupkan ya Bapa.
kalaupun juga Tuhan Yesus mungkin ada beberapa tempat-tempat Tuhan Yesus yang harus dituju ya Bapa. Tuhan Yesus yang memberikan aksesnya, Tuhan Yesus yang bukakan jalannya terlebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Yesus khususnya untuk setiap gereja-gerejamu ya Bapa, dimanapun berada Tuhan Yesus. Baik di seluruh dunia, tidak hanya gereja-gereja Tuhan, tapi juga seluruh hamba Tuhan ya Bapa, dimanapun mereka berada ya Bapa. Kalaupun juga Tuhan, mungkin kami juga tidak bisa berkumpul bersama-sama Tuhan Yesus, kami juga mungkin tidak bisa secara fisik bertemu Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang juga memberikan hikmat marifat yang daripadamu untuk setiap hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, untuk benar-benar bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu, di mana mereka berada Tuhan Yesus, baik secara media, baik apapun yang akan digunakan Tuhan Yesus yang memberkati ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, di saat kami susah Tuhan, Engkau yang juga selalu yang membukakan jalan terlebih lagi ya Bapa. Berkati setiap hamba-hamba-Mu juga Tuhan Yesus, baik mereka yang juga sedang sakit, baik mereka apapun juga Tuhan Yesus yang mereka kesusahan, Tuhan Yesus yang tolong ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Juga Tuhan Yesus berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini juga Tuhan yang ikut bersama-sama dengan kami beribadah, Tuhan kami mau berdoa ya Bapa, apapun setiap pergumulan mereka ya Bapa, Tuhan Engkau yang tahu Tuhan Yesus, baik pergumulan apapun Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau yang mendengarnya, Engkau yang juga tidak membiarkan Tuhan Yesus setiap anak-anak-Mu juga Tuhan Yesus untuk jatuh, tapi Engkau yang akan terus menangkapnya ya Bapa, Engkau yang selalu akan menggendongnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk para jemaat-Mu yang saat ini juga mungkin sedang ada kelemahan secara fisik ya Bapa, sakit penyakit apapun Tuhan Yesus yang Engkau yang sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa Tuhan bagi setiap orang-orang juga Tuhan Yesus di luar sana yang sedang mengalami sakit penyakit Tuhan Yesus, baik COVID juga Tuhan ataupun yang tidak COVID ya Bapa. Tuhan kalau mungkin mereka saat ini Tuhan Yesus susah Tuhan Yesus, baik itu secara rumah sakit, secara tenaga medis Tuhan Yesus, kalaupun memang sulit juga Tuhan, dan juga obat-obatan ya Bapa. Tapi Tuhan aku berdoa Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati setiap orang-orang sakit, Engkau yang menyembuhkan setiap orang-orang sakit ya Bapa. Juga untuk tenaga medis Tuhan Yesus yang tolong, Tuhan Yesus yang kuatkan ya Bapa, untuk mereka juga bisa menolong Tuhan Yesus satu dengan yang lainnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa juga Tuhan Yesus untuk gereja kami Tuhan Yesus, GKRI Jemaat El Shaddai ya Bapa. Kalau juga Tuhan Yesus untuk renovasi juga Tuhan Yesus, baik yang di Kecapi ya Tuhan Yesus. Tuhan kami mau berdoa Tuhan Yesus, Engkau yang juga cukupkan Tuhan segala biaya-biayanya Tuhan Yesus, tukang-tukangnya ya Bapa. Dan juga Tuhan Yesus apapun yang diperlukan Tuhan Yesus, Tuhan yang cukupkan ya Bapa. Juga Tuhan, kalaupun juga Tuhan Yesus Tuhan izinkan selesai pandemi ini juga Tuhan Yesus untuk kami juga bisa beribadah Tuhan Yesus bersama-sama ya Bapa. Baik juga gereja kami yang ada di Jalan Mawar juga Tuhan Yesus, Engkau yang juga mengurapi juga Tuhan Yesus, Engkau yang juga melindungi ya Bapa. Kalau Tuhan juga mengizinkan juga Tuhan Yesus untuk kami juga mempunyai lahan parkir ya Bapa. Kami juga terus mendukung doa juga Tuhan Yesus supaya kami juga Tuhan ketika beribadah Tuhan Yesus kami mempunyai lahan parkir ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan Tuhan Yesus, Engkau memberkati ya Bapa, apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu Tuhan Yesus, Kau yang juga memberkati mereka setiap pekerjaannya ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, setiap doa-doa kami Tuhan Yesus kami sampaikan juga Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Mari saudaraku kita tutup ibadah kita pagi hari ini, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini, kalau kami sudah datang kepadamu, sudah beribadah kepadamu. Tuhan Yesus Engkau melihat apa yang sudah dikerjakan oleh anak-anak-Mu Bapa, biarkan semuanya boleh ada di hadapan-Mu ya Bapa. Yang beribadah kepadamu Tuhan berkati Bapa, yang melayani pekerjaan-Mu juga Tuhan berkati. Apapun yang dikerjakan Bapa, pujian, penyembahan firman, bahkan juga persembahan yang dibawa Tuhan Yesus, apapun yang dikerjakan melalui ibadah ini Bapa, mari biarlah semuanya mendapatkan perkenanan-Mu, mendapatkan lawatan-Mu ya Bapa. Engkau yang menyempurnakan semuanya Bapa, supaya benar-benar ibadah kami pagi hari ini boleh mendatangkan berkat, mendatangkan kekuatan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus, segala usaha pekerjaan buat berhasil berkemenangan ya Bapa. Setiap keluarga, setiap rumah tangga Tuhan jaga lindungi, tutup bungkus semua dengan darah kudus-Mu, buat terus sepakat sehati sepikir lebih lagi Bapa. Biarlah benar-benar Engkau yang berkuasa penuh, dan biarlah Tuhan terus memberkati, Tuhan pertemukan kami
kami kembali dalam ibadah-ibadah selanjutnya dalam damai sejahtera dan sukacita yang daripadamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, dan sebentar Tuhan Yesus kami akan menutup ibadah kami. Biarlah penyertaan-Mu atas setiap kami yang percaya kepadamu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami mau tutup ibadah kami pagi hari ini atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pagi hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, turunkan tangan-Mu, turunkan kuasa-Mu buat orang yang terus percaya dan berharap kepadamu. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat-berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus menuntun, menolong, menyelamatkan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terimalah dan katakan amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Selamat hari Minggu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi di ibadah kita selanjutnya.